Dari puncaknya di tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan video ini dibuat, IHSG sudah sempat turun sekitar 24%. Itu berarti ada sekitar 4.000 triliun rupiah pada market cap IHSG yang menguap hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Kita udah tahu kalau ada 2 sentimen negatif yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama dari indeks global seperti MSCI Interim Freeze, FTSE Postpone, dan downgrade outlook dari lembaga pemeriksaan global yang menyebabkan investor asing mulai memangkas potensi Indonesia secara umum. Dan yang kedua adalah perang yang terjadi di Timur Tengah sejak bulan lalu. Dengan tekanan jual yang begitu masif, banyak orang yang udah mulai jerah sama situasi ini. Tapi, kami pingin ajak my friends untuk lihat dari perspektif lain. Dan justru memanfaatkan momentum ini jadi kesempatan investasi. Karena baru-baru ini ada satu saham yang kayaknya justru jadi menarik di tengah situasi yang serba negatif buat pasar modal kita. Saham ini udah kita masukin ke active watchlist sejak 9 Maret 2026 setelah sebelumnya sempat kita keluarkan di 17 Desember 2025. Saham itu adalah Bumi, saham sejuta umat. PT Bumi Resources dengan kode saham Bumi bukanlah emiten baru kemarin sore. Resmi melantai sejak tahun 1990, saham ini punya sejarah panjang di IHSG yang kalau mau diceritain, kayaknya satu video aja nggak akan cukup. Tapi, buat mengidentifikasi faktor-faktor penggeraknya, kalau boleh diringkas dengan sangat sederhana, sebenarnya Bumi secara umum telah melalui 3 siklus uptrend dan downtrend utama. Dan karena saham ini tergolong saham siklikal, maka 3 siklus utamanya sangat erat dengan pergerakan harga batubara thermal sebagai core bisnis dari Bumi. Walaupun, kalau kita lihat baik-baik, ada beberapa faktor yang kemudian membuat pergerakannya bisa jadi lebih signifikan daripada itu. Kebangkitan yang pertama terjadi di tahun 2007 sampai 2008. Waktu itu, Bumi meroket hingga ratusan persen dan mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2008. Harga saham Bumi sempat menyentuh level 8 ribuan dan membuat market cap-nya bahkan mampu mengalahkan Telkom, serta jadi salah satu raksasa transaksi di IHSG pada saat itu. Pendorong utamanya selain harga batubara thermal adalah cerita akuisisi yang agresif di sepanjang tahun 2000-an awal pasca masuknya PT Bakri Capital Indonesia yang jadi pemilik saham utama. Sentimen ini melambungkan ekspektasi investor dan membuat market euforia seketika. Gimana enggak? Menurut presentasi manajemen pada tahun 2009, KPC dan Arutmin bersama-sama menyumbang 28% market share dari produksi batubara Indonesia sepanjang tahun 2007, merepresentasikan eksportir batubara thermal terbesar kedua di seluruh dunia. Kebangkitan yang kedua terjadi tahun 2010 sampai 2011. Commodity boom lagi-lagi jadi alasan yang paling utama kenaikan harga saham Bumi. Saat itu, Bumi yang sudah mulai pulih dari kejatuhan yang pertama bergerak sekitar area 1000-an sebelum menguat 185% ke area 3000-an di pertengahan 2011. Di saat yang sama, sentimen positif datang dari masuknya Net Rothschild yang membawa Bumi listing di pasar modal London. Market kembali euforia mengenang performa saham ini di tahun 2007. Walaupun pada kenyataannya, Bumi harus kembali terkoreksi di sepanjang tahun 2012. Kebangkitan yang ketiga terjadi pada 2016 sampai 2017, di mana Bumi benar-benar kerasa kayak bangkit dari tidur yang panjang. Karena koreksi yang sebelumnya sempat membawa saham ini parkir di level 50 untuk waktu yang cukup lama. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, saham ini menguat 10 kali lipat ke level 500-an. Kali ini, pendorongnya datang dari keberhasilan manajemen untuk lepas dari lilitan utang lewat beberapa skema penyelesaian di tengah harga batubara yang juga mendukung akibat pemangkasan produksi dari Tiongkok. Skema utamanya adalah debt to equity swap atau penukaran utang menjadi saham yang pada saat itu ditaksir senilai 1,9 miliar US dollar yang disetujui oleh kreditur. Meskipun memang harus diakui, sejak saat itu Bumi melewati fase yang sangat terjal karena harus terus bergerak di sekitar level 50 sampai 400 praktis hingga akhir tahun lalu.
Jadi, kalau boleh disimpulkan, ada 3 faktor utama yang mendorong siklus uptrend dari bumi selain kenaikan harga batubara. Akuisisi yang agresif, perubahan persepsi investor, dan pemulihan kinerja keuangan. Menariknya, kalau kita lihat ketiga siklus tadi, bisa dibilang sebenarnya kejatuhan bumi cuma punya satu akar masalah, utang. Pada kejatuhan yang pertama, kita tahu dari tahun 2007 ke 2009, total utang berbunga atau interest bearing debt dari bumi melonjak lebih dari 12 kali lipat, selain memang pada saat itu mayoritas saham terkoreksi akibat krisis finansial global. Begitu juga pada kejatuhan yang kedua, ketika utang berbunga terus bertumbuh sekitar 7% sepanjang periode 2010 ke 2012. Yang menarik, utang bumi memang mulai turun pada siklus yang ketiga. Tapi, kalau kita ingat, penurunan pada utang tercatat kala itu terjadi karena restrukturisasi dalam bentuk konversi ke saham. Sehingga, situasinya saat itu, saham beredar otomatis jadi bertambah cukup signifikan dan membuat nilai intrinsik sahamnya jadi ikutan berubah. Selain itu, kita tahu kalau sejak tahun 2013, bumi mencatatkan ekuitas negatif dan banyak yang beranggapan kalau penurunan utang ini relatif lebih lambat dari yang diekspektasikan pasar, sehingga masih berisiko membebani keuangan perusahaan lebih lama lagi. Waktu harga batubara bagus, masalah utang ini mungkin bisa selalu dikesampingkan demi potensi narasi pertumbuhan yang solid. Namun, ketika sedikit saja harga batubara berbalik, efeknya jadi jauh lebih mematikan bagi bumi karena memberi kesan dosa 2 kali lipat, resiko pertumbuhan yang lebih lambat, dan bayang-bayang utang yang membahayakan keberlangsungan bisnis bumi. Nah, ini nih yang menarik. 3 faktor yang sebelumnya mendorong pergerakan positif bumi terpantau kembali muncul sepanjang tahun lalu. Dimulai dari resminya bumi mendapat persetujuan untuk melaksanakan kuasi reorganisasi yang kemudian merestrukturisasi ekuitas dengan mengeliminasi saldo laba negatif. Hasilnya, pemulihan kinerja keuangan diiringi potensi kinerja yang solid ke depannya. Nggak cuma itu, di tahun 2025, bumi juga melakukan aksi akuisisi agresif dalam proses transformasi bisnisnya lewat masuknya Wolfram dan Jubilee ke dalam aset non-batubara perseroan. Dan jangan lupa, Chengdong Investment Company atau CIC juga rutin mengurangi kepemilikannya atas saham ini dari awal Januari 2025 hingga di bulan Maret tahun ini, di mana namanya sekarang udah nggak tercantum lagi sebagai pemegang saham di atas 1%. Dan di saat yang sama, kepemilikan grup salin justru semakin meningkat. Hal ini membuat persepsi investor berubah ke arah yang lebih positif bagi saham ini. Pemulihan kinerja keuangan, aksi akuisisi, dan perubahan persepsi investor praktis hadir di saat yang bersamaan. Terbukti, pasar merespon ini semua dengan positif. Bumi sempat mencapai puncaknya di awal Januari tahun ini dengan naik sekitar 371% sejak September 2025. Dan sampai video ini dibuat, masih dalam uptrend meskipun berada di area yang lebih rendah. Pertanyaannya tinggal, apakah siklus sebelumnya bisa terulang kembali? Yang penting sekarang buat digarisbawahi, bumi punya kondisi keuangan yang paling baik dalam 10 tahun terakhirnya. Dan utang sepertinya udah bukan jadi isu utama manajemen setelah resmi melunasi PKPU lebih awal dari yang dijadwalkan. Apalagi kalau kita lihat pergerakan harganya, nilai transaksinya, dan volume harian yang terpantau terjaga, menunjukkan kalau ini bisa jadi fase konsolidasi yang tergolong cukup sehat buat bumi. Dan yang lebih penting, itu berarti dalam situasi saat ini, baik dari sisi likuiditas maupun free float, bumi bisa jadi salah satu saham yang praktis dalam tanda kutip telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan indeks global seperti MSCI, sesuatu yang menjadi isu utama IHSG sejauh ini. Tapi menurut lu gimana? Apakah bumi masih menarik buat lanjut menguat? Atau malah ini udah nunjukin tanda-tanda akhir dari tren bumi? Yuk diskusi di kolom komentar karena disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, menjual, atau mempertahankan saham yang kita bahas di video ini, tapi ini ajakan buat mikirin. Gue Haikal, see you in another video.